SpongeBob. Oh, I said trap. Just a freak. Take him down. Guy knows you. Oh, yes, sir. Halo sobat Bikini Bottom, penjahat super yang terkenal bernama Mendre kembali lagi membuat kerusuhan di Bikini Bottom. Awalnya Mendre yang sudah insaf dan akan berbuat baik ternyata di luar dugaan kita. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak dalam kisah alur film SpongeBob SquarePants. Pagi yang cerah di kota Bikini Bottom, teman kita si kuning SpongeBob dengan penuh semangat akan pergi bekerja. Pergi kerja, aku pergi kerja. Saat di perjalanan dia mendengar tangisan seseorang dari lorong yang sepi, dan suara itu sangat dia kenal. Ternyata suara tangisan itu berasal dari Plankton. Dia merasa sedih karena alat kiamat yang diciptakannya tidak berhasil sesuai harapannya. SpongeBob yang penasaran dan tidak percaya menanyakan fungsi alat itu. Plankton pun membuktikan ucapannya sampai membuat SpongeBob sangat panik. Akan tetapi benda itu hancur dan berantakan. Plankton yang putus asa mendapat masukan suatu gagasan dari SpongeBob. SpongeBob pun membantu Plankton dengan memberi petunjuk dari sebuah buku telepon miliknya. Yang dicari Plankton ternyata ada di buku itu, seorang penjahat super yang sedang mencari pekerjaan tetap, yaitu Mendre. SpongeBob pun menjadi panik karena tujuannya untuk membantu Plankton malah disalahartikan. Plankton pun menjumpai Mendre di sebuah supermarket. Dengan iming-iming tentang sebuah formula rahasia, Plankton membujuk Mendre untuk bergabung bersama-sama mengambil formula itu dan menguasai Bikini Bottom. Keesokan harinya di Krusty Krab, Plankton dengan gaya yang petentengan datang dengan membawa sebuah alat ukur. Tuan Krab yang bosan dengan candaan Plankton, seperti biasa Plankton akan dilempar kembali ke tempatnya. Tapi sebelum itu terjadi, Plankton segera memanggil rekannya Mendre. Sampai Tuan Krab lari ketakutan dan membuat SpongeBob pun ikut panik. Dalam situasi darurat itu, Tuan Krab menyuruh SpongeBob agar menyalakan lampu darurat untuk memanggil Barmadman dan Barnacle Boy. Keamanan Tuan Krab yang begitu kokoh membuat Plankton dan rekannya tidak bisa masuk. Tapi dengan senjata laser canggih Mendre, semuanya tidak ada artinya. Pintu itu melebur bagaikan es mencair. Krusty Krab pun berhasil dikuasai Plankton untuk mendapatkan formula rahasia itu. Plankton pun menyuruh agar dibuati Krabby Patty buat mereka. Pesanan itu pun tiba, Mendre langsung melahap semuanya. Kelacatan Krabby Patty membuat Mendre tidak bisa mengontrol nafsu makannya dan ingin makan lagi. Plankton pun mulai frustasi akan rencananya mendapatkan formula rahasia itu. Kini kita berlari ke SpongeBob yang sedang mencari tombol lampu darurat. SpongeBob baru tersadar bahwa Barmadman dan Barnacle Boy tidak akan datang karena mereka sedang ada di panti jompo. Hello, Kiki. SpongeBob yang begitu panik berteriak memanggil pahlawannya itu, tapi usahanya sia-sia. Dua penjaga panti menyeretnya keluar. Jiwa untukmu. SpongeBob tidak mengalah begitu saja. Dia mengintai dari jendela, akan tetapi lagi-lagi mendapat musibah kecil. Peter. Lalu SpongeBob mendapat suatu ide dengan menyamar menjadi orang tua. Dan dia pun berhasil masuk. Tapi rencana SpongeBob mendekati pahlawannya itu gagal lagi, dikarenakan para manula berebut untuk berdangsa dengan SpongeBob. Dengan cepat SpongeBob berhasil kabur dan menabrak pintu kamar Barmadman dan Barnacle Boy. Tapi SpongeBob menjadi dilema karena harus menunggu pahlawannya itu dengan tugas rutin mereka. Kau menunggu kami makan es krim. SpongeBob yang kembali ke Krusty Krab langsung diomel Squidward yang sudah kelelahan melayani Mendre. Dengan keahlian yang dia miliki, SpongeBob dengan cepat membuat Krabby Patty dan menyuguhkan kepada Mendre. Karena makan terlalu banyak, akhirnya Mendre menyerah dan terkapar. Di saat yang tepat, Barmadman dan Barnacle Boy tiba di Krusty Krab. Mereka pun menangkap dan membawa Mendre. Kalian tahu aku ada di sini.
Plankton kembali gagal lagi untuk mendapatkan formula rahasia itu. Dan sekarang dia harus menanggung semua biaya Krabby Patty yang dimakan Mandrake. Kisah dari Bikini Bottom pun selesai.